Baik, berikutnya kita membahas forecast requisition ya. Forecast requisition itu apa? Forecast requisition itu adalah dokumen internal untuk permintaan pengadaan barang ya. Dari pihak internal, bisa jadi itu departemen ataupun pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan ya, ke bagian pengadaan ya. Itu forecast requisition ya. Kita bisa menggunakan transaction code ML51N ya di command field untuk menjalankan transaksi forecast requisition ya. Untuk contoh ini ya, sebelum ada PO ya, kita akan melakukan forecast requisition terlebih dahulu. Di contoh sebelumnya ya, PO kan langsung ya, PO-nya langsung, kemudian di contoh berikutnya ada pemilihan vendor ya, vendor selection sebelum kita buat PO. Nah, untuk kasus ini adalah bagaimana sebelum PO itu diawali dengan forecast requisition ya. Ini sifatnya opsional ya, artinya bisa PO langsung dibuat ya. Misalnya forecast requisition-nya tidak by system ya, atau misalnya by system ya, jadi entry forecast requisition, kemudian sudah itu nanti dikonversi menjadi purchase order. Baik, nah jadi forecast requisition ini ya bisa manual ataupun otomatis. Manual artinya kita entry ya, tadi menggunakan T-code misalnya ML51N, kemudian nanti muncul ya transaksi purchase requisition, kemudian isi di situ ya. Atau secara otomatis ya, otomatis itu bisa melalui MRP ya. Jadi MRP dari production planning ya. Kemudian demand management kan ada MRP di situ. Material requirement planning ketika kita jalankan ya akan mengenerate misalnya kebutuhan materialnya apa ya. Kebutuhan materialnya apa. Nah, nanti secara sistem otomatis juga kan ketika material tersebut tidak tersedia di gudang ya, maka akan meng-create purchase requisition. Gitu, yaitu dilakukan secara otomatis ya. Atau tadi bisa dari production order ya, atau bisa dari network ya, jaringan ya, dari transfer order misalnya. Nah, ada lagi itu kalau otomatis ya. Kemudian bisa juga dari sistem yang lain ya, misalnya terintegrasi dengan sistem SCM ya, atau misalnya enterprise buyer, ini SRM ya, supplier relationship management. Nah, kemudian nanti masuk di forecast requisition ya, yang mengambil data, master data misalnya terkait materialnya. Kemudian dari forecast requisition ini dia bisa ke RFQ ya, ketika misalnya kita belum bisa menentukan vendornya kan. Nah, ini jadi prosesnya akan mirip seperti kemarin ya. Jadi RFQ ya, kemudian ada quotation ya, pengelolaan quotation sampai kemudian terpilih ya siapa vendornya, baru habis itu baru PO ya. Atau dari forecast requisition itu dia dikonversi ke outline agreement ya. Jadi sudah ada kontrak, sudah ada perjanjian sebelumnya ya. Atau dari forecast requisition dia menjadi PO ya, atau purchase order. Nah, ini ya. Nah, ini transaksinya ya. ML51N ini adalah create, ML52N ini adalah edit, ya, ML53N ini adalah display ya. Kita juga bisa menggunakan menu-menu yang ada di layar transaksi ya. Secara umum ada header di sini, ada item overview, kemudian ada item detail ya. Nah, ketika kita melakukan forecast requisition ya dengan akun kategorinya K di sini, ya berarti kan cost center ya. Cost center ya, kemudian kita distribusikan ya pengadaan ini berdasarkan cost center yang melakukan permintaan ya. Misalnya ada cost center, ada 3 cost center di sini ya. Kemudian kita bagi-bagi misalnya secara kuantitas sesuai dengan permintaan ya. Bisa distribusi by quantity atau distribute proportionally ya. Nah, sehingga misalnya di sini yang 90 itu dibagi-bagi masing-masing 30 untuk setiap cost center ya. Nah, ini kita masukkan di sini ya, account assignment objeknya. Dalam hal ini adalah cost center yang akan menerima material yang diadakan ya. Sehingga nanti untuk quantity otomatis didistribusikan oleh sistem. Nah, di purchase requisition kita juga bisa membuat account assignment-nya U itu unknown. Jadi kita belum tahu nih
Jadi pembebanannya kemana, gitu ya? Pembebanannya kemana? Nah, nanti berikutnya ketika membuat PO, EU ini harus ditentukan ya, kecuali untuk servis ya, pengadaan jasa atau blanket PO ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, valuation price-nya dia akan mengambil dari material master record ya. Nah, ini akan muncul di sini ya. Nah, kalau misalnya valuation price-nya itu nggak ada ya, maka misalnya untuk consumable material ya, maka kita nanti akan di entry secara manual ya, dengan ketika membuat PO. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di tab status ya, status dari pemrosesan purchase requisition kita, apakah sudah sampai di mana ya, apa sudah diproses atau belum, kemudian dokumen-dokumen yang terkaitnya ataupun transaksi yang terkaitnya apa saja di situ ya, nanti kita bisa lihat di tab status pada transaksi purchase requisition. Baik, itu mungkin ya terkait transaksi purchase requisition ya.